Jadi, halo, 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 halo. Gila, gila. Jadi di sini em, sih aku pelajarannya lewat kuliah sama teman diri. Aku mau cuma bikin konten aja tentang si. Siapa tahu ini berguna buat adik-adik teman-teman yang ada kakak yang pengen eh, pengen lihat lagi sih itu gimana atau pengen tahu sih itu gimana. Jadi eh, si itu intinya tuh ada deklarasi variabel di coding tuh. Itu intinya. Aku itu intinya sampai saat ini. Soalnya ya sampai ini belum baru sampai struktur kata. Jadi langsung ke intinya. Di situ ada include library wajib dia harus include studio studio. Nah, ini itu satu library wajib buat C. Harus ada ini. Ini. Nah, dan ini itu adalah function wajib di C juga. Dan cuman buat ini itu buat ngejalanin dia, buat ngeran code-nya. Dan itu harus ada. Kan cuman boleh ada satu dia. Yang nanti function-function yang lain juga cuman boleh ada satu sih buat nama-namanya harus beda juga. Nanti tau lah gimana gini. Tapi intinya tuh in main ini buat ngejalanin code-nya. Kalau bukan in main dia tuh gak mau jalan. Selama aku nyoba-nyoba itu sih. Nah, jadi bisa dilihat nama filenya di sini yang bakal aku bikinin video tuh adalah inisialisasi variabel. Jadi inisialisasi variabel itu apa sih? Jadi intinya itu pernyataan variabel yang bisa nampung sesuatu. Itu inisialisasi variabel namanya. Nah, ada beberapa inisialisasi variabel dasar yang bisa aku kasih tahu di sini. Yang pertama itu ada integer atau int. Ini integer. Lalu ada float atau f. Ini sih untuk variabel nyatanya. Lalu ada juga char dan ada juga char string. Array. Ini array namanya kotak. Yang kotak dalam kurung siku nih. Array namanya. Ini gini doang kah buat inisialisasi variabel? Enggak. Inisialisasi variabel tuh ini inisialisasinya dan ini variabelnya. Ini namanya inisialisasi variabel. Gitu. Lain juga sama. Biar gampang. Ini yang array ini gimana sih caranya buat inisialisasi? Kalau misalnya mau bikin char array, ya udah gini. Sama kayak char di atasnya, char variabel, habis itu ukuran array-nya. Dengan node-nya ini di 100. Ini bukan 1 sampai 100 tapi 0 sampai 99 dia. Soalnya array itu sendiri emang dibuat dari 0 sampai dari variabel 0 dari maaf dari nilai 0 dia dibuatnya buat kontainer penyimpanannya. Nah, ini tuh apa sih bedanya masing-masing ini? Ini into cuman bisa buat nginputin bilangan bulat, nggak bisa dia nginputin bilangan desimal. Lalu kalau misalnya kita nginputin bilangan desimal, gimana caranya? Pakai float. Ini tuh float ini bisa bilangan bulat dan bilangan desimal. Lalu ini char, ini charnya apa sih? Char itu kayak namanya. Char kepanjangannya tuh karakter. Nah, itu artinya tuh dia tuh input karakter apapun itu simbol atau karakter intinya dan dia tuh cuma bisa input satu karakter itu simbol. Kemudian di bawahnya apa sih bedanya sama cara di bawah ini? Bedanya dia tuh di atas yang C sama D ini bedanya itu karakter yang di atas karakter tanpa kontainer cuma bisa ngatur satu gini satu cuma bisa nanggung satu eh, simbol atau apapun itu yang di bawahnya tuh char dengan
kontainer dengan ukuran penyimpanannya dia. Jadi dia tuh bisa nampung sampai 100 yang sampai berjumlah 100 simbol atau karakter gitu. Itu bedanya. Ngerti nggak harusnya? Jadi ini tuh integer ini ada juga nih buat batas penyimpanannya. Ya tuh batasnya ini sampai ini. Ini dari Google sih, rawan pasti. Ini udah nyari. Nih, inilah batasnya dia. Sekarang langsung aja lah ke prakteknya. Hmm. Nah, kita mulai dari ini dulu lah. Di persen D. Nah, dia tuh pun pas nginput atau nanti ngeprint EF atau nanti nge-output dia tuh ada caranya sendiri. Yang ini yang integer pakai persen D. Tapi ini tuh persen D-nya tuh dalam dalam string, bukan di luar string dia. String, oh ya lupa ngasih tahu ya aku tadi. String tuh ini tuh string artinya, yang tanda petik, ketikan langsung dua string namanya. Lalu untuk ini tuh pakai persen F untuk inputnya. F. Jadi outputnya itu bisa harus persen titik F atau bisa juga persen persen G. Tapi Google dulu. Ambil ya buat persen persen F doang buat gini. Oh iya bener tuh. Ininya buat scan F-nya pakai persen F aja. Ini tuh bukan cuma persen F doang tapi persen ini bisa juga persen titik apa tuh persen nilai F persen 2F. Ini tuh persen 2F tuh artinya tuh dia cuma bakal ngeprint F dua bilangan di belakang titik atau titik tuh di sini tuh artinya koma tuh di codingnya nih. Di belakang komanya bakal dua angka nanti itu artinya sama sih sama 9 tuh 9F itu belum maksimal kayak 9F. Nah, kan 9 kok 9 angka di belakang koma itu sih car car di sini. Jadi cara inputnya ya udah kayak persen C gitu aja. Itu outputnya juga persen C. Nah ini sama nggak kayak cara buat inputnya sama. Cuman outputnya ntar beda dia. Ya kan inputnya tuh persen C ntar. Enggak. Ya, beda deh. Beda. Nah ini tuh yang kalau misalnya string kayak gini tuh dia tuh inputnya tuh pakai persen S. Lalu dia outputnya juga pakai persen S. Satu suara lah intinya nih. Semua satu suara kecuali yang floatnya ini bisa dua suara dia. Bisa persen titik F atau bisa persen G. Aku saranin sih kalian nanti pakai persen G ya. Biar lebih presisi aja gitu. Buat ngeprint gini ya. Print bilangan desimal. Biar nggak perlu lagi ngatur-ngatur angka belakang titiknya nih. Nah ini langsung print up ya buat ngeliat hasilnya. Print up persen D. Nah, ini untuk print up-nya untuk scan itu sebenarnya harusnya kayak gini. Kayak gini. Jadi bedanya ini printf sama scanf-nya ini untuk integer itu juga berlaku untuk yang lain dah. Untuk integer ini dan yang lain. Kok di scanf-nya make tanda dan atau and lalu di bawahnya nggak make. Ini dengan artinya tuh arti yang ku ngertinya ini sengertiku dia tuh and tuh artinya tuh alamat panggil alamat A. Jadi bacanya tuh itu scanf alamat scanf untuk integer di alamat ini itu gue ngertinya apa aja ya dan itu nge-scan F F integer untuk alamat A dan ini tuh valid karena A itu emang tipe datanya itu integer gitu. Jadi lalu di sini tuh ngeprint F yaitu panggil integer dari alamat ini
tapi dia tuh langsung manggil isinya, isi dari alamatnya, nggak alamatnya dipanggil. Satu, satu, dua, F2, ini itu yang keluar. Ini nggak ada operasi soalnya. Ini kita masukin langsung keluarin itu aja. Oh iya, kalau misalnya ada yang nanya tadi apa buat ngeran tanpa mencet-mencet ini, Ctrl Alt TN aja, biar nggak repot. Itu kan kalau misalnya mencet ini habis mencet ini habis run. Nah, sekarang kita coba tes lah buat gini, buat batas maksimum sama minimumnya. Ini tuh nggak bisa dimasukin kayak gini, soalnya nanti tuh dia nganggap tuh sebagai desimal. Lu udah apa-apa aja. Tidak. Itu nggak bakal bisa ngambil belakangnya, cuma bisa ngambil min 2 aja. Karena di kode ini terminalnya ini tuh cuma dianggap sebagai desimal. Kan dianggap sebagai bilangan bulat. Titik itu dianggap sebagai tanda desimal, dianggap sebagai koma aja. Makanya kalau misalnya input desimal itu jangan pakai titik. Kayak dia jangan pakai jangan isi titik lah, langsung close aja langsung kayak 2 47 83 ini udah itu. Kita coba lagi. Cobalah keluar ke batas dari batas minimumnya 2, kita cepat lebih kecil lagi. 7483 9 masih. Tuh, dia tuh bakal error kayak gitu jadinya. Kalau misalnya tuh kita masukin lebih ini, nah, dia tuh bakal itu dah jadinya. Kalau kita keluar dari batas minimumnya, itu kecil lah kita masukin dari batas minimum. Nggak mungkin juga sih bakal ada orang yang masukin segawat itu buat maksud itu. Dia tuh bakal langsung input nge-output juga buat batas maksimumnya. Dia tuh batas kita yang kita masukin tadi nggak di output, malah batas maksimum yang di output sama dia. 214 7483 7. Tiga 7. Jadi, nah sama kayak tadi kita ngelewati batas maksimumnya, dia tuh bakal nge-output batas minimumnya. Itu sih. Lalu, nah cobalah buat float sekarang. Ini error sih, Scracker nyoba error soalnya. Kalau misalnya ini benar antara min GW ku dulu, atau gimana gitu. Dulu dibulatin langsung sama dia. Dia langsung. Kayaknya kayak ini langsung deh. Hmm. Udah, itu sih intinya 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya dia tuh di TF langsung, dia tuh bakal langsung dibuletin sih dalam pengamatan. Kan 1,3 tuh. Dia tuh kalau misalnya 1 titik F doang bakal langsung di buletin, dia bakal langsung di round. Ya ini dah. Ini sama sekali repotnya kalau misalnya pakai eh, 1 angka M gitu. 4, 9. Itu jadinya. Malah banyak dia jadinya. Ya, saranku sih paling better pakai persen G. Kalau misalnya nggak mau repot buat persen G tuh nggak perlu
atur persen titik angka F, nggak perlu kayak gitu, langsung persen G gitu aja. Bisa lah kayak gini, misalnya 4,9 gitu. Langsung aja dah, oh ini 4,9 udah aja. Hanya 3, nah gitu. Udah dia tuh bakal langsung nge-output segitu. Tuh. Jadi gitu aja buat di float langsung ke chart sekarang. Oh, oke. Kita coba lah, kita langsung bener aja coba lah. Aja dah. Nah di output A, kalau misalnya kita masukin ini satu, satu, ya itu bisa output segala simbol intinya. Yang penting satu terus. Nah, ya udah, boleh. Coba input ngangkat lah gini. Ya udah, kalau misalnya kalian masukin lebih dari satu simbol terus satu huruf surat atau satu malah itu, dia tuh bakal cuman nge-input paling depannya doang dan nge-output paling depan doang. Jadinya itu aja dia. Itu simpel aja. Oh ya, nanti kalau misalnya pas ada apa-apa itu dia tuh error pas misalnya ada itu nge-input lebih dari satu em, ada looping atau apa. Nanti lah tuh tak jelasin. Itu harus ada spasi di sini. Ini apa-apa ya sih. Scanf ini sebenarnya nggak perlu ada kontainernya juga. Nanti tak ini videonya nih. Ya itu intinya kan kalau misalnya kan misalnya sekarang sekarang kan kayak app string dah. Ya itu nggak perlu ada ukuran kontainernya juga kayak sama lah kayak tadi biasa aja. Jadi plus ini adalah mereka nggak perlu ikut input juga. Gitu. Udah gitu aja sih. Ada satu cara lagi buat nge-input string pakai fgets. Fgets gini caranya. Fgets. Nah, habis itu d test of d habis itu din fgets. Ini lebih simple. Tadi fgets variabel d tadi lu kalau fgets ambil juga ukuran dari d dan dari inputan user. Oh, itu aja. Jadi sekian dari konten dasar dari inisialisasi variabel untuk C ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga ilmunya jelas tadi walaupun agak loncat-loncat ada dikit bisa. Jadi, semoga ini menghibur dan note juga kalau misalnya berapa aja ukurannya. Ini ukuran kurang satu soalnya dia tuh nggak kurang satu sih emang 100 tapi kalau misalnya mau ini ya 100 sih biar nggak bingung aja. Itu 0 sampai 99 udah aja. Udah aku jelasin juga tadi. Jadi itulah intinya. Terima kasih atas telah menonton. Sekian, terima kasih.